berapa persen terkait suara Jokowi di Aceh? Kita harap sebanyak-banyaknya lah. Jadi ini kita harapkan supaya rakyat Aceh yang sudah cukup matang berpolitik ya tahu mereka siapa yang mereka pilih. Kenapa harus milih Jokowi sebenarnya? Ini untuk kelanjutan perdamaian, kesejahteraan di Aceh. Ini kita harapkan karena beliau adalah kunci sebagai arsitek seperti dalam membangun suatu rumah. Tanpa bagus berhasilnya arsitek, rumah itu akan bangunan tersebut akan rusak. Beliau lah sebagai arsitek, beliau yang tahu apa yang beliau harus pikirkan untuk kelanjutan ini. Dan tidak ada lain. Ya. Suara sendiri itu berapa persen tuh di Aceh? Sebanyak. Nanti ada acara Walaupun begini saja. Kalau misalnya yang lain sudah mengklaim begitu tinggi, yang sisanya kita punya lah. Kan itu. Cuma kita tahu sama rakyat Aceh tahu siapa ini. Jangan salah sama. Kalau dari mantan komandannya sendiri, apa terbelah dua? Saya kira begitu saya lihat. Ya 50, 60, 90. Kalian nanti. Menjadi Pak Malaysia untuk membantu pemulangan 61 orang migran Aceh. Jadi Pak Malaysia. Saya belum, karena saya tunggu undangan ke sana tapi tidak ada. Mungkin proses sudah diselesaikan di sana oleh KBRI. Cuma yang paling penting bagi kita persoalan kemanusiaan sudah kita selesaikan. Ya. Begitu kita dengar ada musibah, apapun yang terjadi yang menyebabkan musibah tersebut, ya, kita sebagai pemerintah Aceh, itu langsung memberitahukan dinas-dinas yang terkait di sana, ya, untuk berangkat langsung. Ini tugas kemanusiaan. Kita peduli, ya, kepedulian daripada pemerintah Aceh kepada rakyat dimanapun berada. Nah, khusus terhadap 61 orang yang selamat dari musibah ini, langkah pemerintah Aceh sendiri nanti bagaimana pemulangan mereka ini? Ya, kita harapkan juga mereka itu bisa diproses, ya. Tapi proses tentu lain kita harapkan supaya ada keringanan diberikan. Karena mereka, kita tahu bahwa mereka itu datang ke sana untuk mencari kerja sebagai pendatang haram. Baik ada juga yang mempunyai paspor. Kebanyakan pendatang haram. Yang kita harapkan karena supaya ini mereka dipulangkan secara tanpa ada menghukum mereka. Tanpa dihukum, berarti dengan tanpa ada hukuman dari pemulangan pemerintah. seperti mendeportasikan orang-orang yang datang. Ya, satu lagi Pak, terus tanggapan Bapak terkait komentar akademisi Unimal yang menyatakan lobby tim Aceh sampai dengan saat ini lemah terkait dengan RPP turunan UPA yang mandek sampai dengan saat ini. Ini bukan persoalan pemerintah Aceh. Ini persoalan pemerintah pusat. Segala sesuatu yang bersubstansi menyangkut dengan RPP dan sebagainya, itu janji pemerintah pusat harus diberikan, harus ditepati. Nah, bagi kita harus memberitahukan mereka, terutama sekali itu pemerintah Presiden SBY, beliau sudah menyatakan di depan rakyat Aceh, yang itu akan selesai sebelum beliau turun daripada kepemimpinan beliau. Tapi pemerintahan SBY tersisa 80 hari lagi. Apakah ini akan satu hari selesai? lagi beliau masih duduk sebagai presiden, beliau harus, ini tugas beliau untuk menepati janjian. Andai kata tidak selesai, Andai kata kita lihat pemerintah ini fail, tidak berhasil. Itu makanya kita harapkan siapa yang dulu di depan nanti kita pilih di sini. Siapa orang yang kita pilih, ini yang akan bertanggung jawab. Siapa orangnya kita tahu sendiri. Pemerintah ke depan. Pemerintah ke depan. Saya harapkan saya akan bertemu dengan Presiden SBY sesegera mungkin. Saya dengan tim nanti akan diundang ke sana. Tapi saya belum dapat dengar. Tarawih ada acara. Baik, makasih Pak. Habis tarawih nanti ada acara lagi. Nanti bisa kita inikan. Olah bir ya. Olah. Ini
please, no please. Apa? Ya. Alin hon acara lo. Mereka balik mana Cel? Alam mo. Balik lo kena jauh je le. Kau baca le selamat tu balik kena. Yang kau kena. Jadi barang-barang Tu gede untuk hotel apa?